Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan bahas tentang materi grafik fungsi eksponensial. Dimulai dari pengertiannya dulu, fungsi eksponensial merupakan fungsi yang memetakan setiap x elemen suatu bilangan real ke dalam fungsi fx sama dengan a pangkat x. Bentuk umumnya bisa ditulis sebagai fx sama dengan k dikali a pangkat x. K itu di sini sebagai konstanta, sedangkan a itu bilangan pokoknya dan x adalah peubah atau variabel bebas dari domain yang kita punya. Adapun cara menggambar grafik fungsi eksponennya, langkah-langkahnya adalah yang pertama, buat tabel titik bantu yang isinya itu berupa nilai variabel x yang kita substitusikan ke fungsi fx kita. Jadi kita nanti punya koordinat dari nilai x dan y. Kemudian kita gambar titik tersebut pada bidang koordinat, lalu tinggal kita hubungkan titik-titik tersebut hingga membentuk suatu kurva. Oke, saya akan berikan contohnya, langkah-langkah cara menggambar grafik fungsi suatu eksponensial. Di sini diberikan dua fungsi, ada fungsi fx sama fungsi gx. Fungsi fx yang kita punya 2 pangkat x, sedangkan fungsi gx-nya setengah pangkat x. Dengan domainnya dari negatif 2 sampai 2. Saya sudah buatkan tabel ya. Untuk nilai x min 2, min 1, 0, 1 sampai 2. Dari mana angka-angka ini? Dari domain yang sudah diberikan. Seperti itu. Nah, kemudian kita sekarang substitusikan untuk yang fx dulu. 2 pangkat x. Berarti x-nya kita ganti dengan min 2. 2 pangkat min 2. Jadi kita tulis dulu sini. 2 pangkat minus 2. Berapa aja? Berarti kan sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 1 per 4. Bukan minus 4. Dicatat ya. Kemudian lanjut. 2 pangkat min 1. Berarti 1 per 2. Nah, ini harus ditulis gini enggak? Langsung samain tulis seperempat sama setengah juga boleh. Kemudian 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1. 2 pangkat 1 hasilnya 2. 2 pangkat 2, 4. Bisa dipahami? Nah, kemudian dari sini kita punya koordinat. Tadi harusnya ada koordinatnya ya. Enggak apa lah ya, di sebelah sini aja. Untuk x minus 2, y-nya seperempat. Untuk x min 1, y-nya setengah. Untuk x-nya 0, saya taruh bawahnya. Untuk x-nya 0, y-nya 1, ini fx. Untuk x1, y-nya 2. Untuk x2, y-nya adalah 4. Gitu ya. Nah, sekarang titik ini kita letakkan di koordinat kartesius. Jika x-nya negatif 2, x negatif 2-nya belum ada. Nah, ini nih, x negatif 2. Jika kita punya x negatif 2, koordinatnya kan min 2 seperempat tuh. Min 2 kan di sini x. Seperempatnya di mana? Ini setengah ya. Ini seperempat berarti di sini. Nah, berarti di sini nih. Titik yang pertama. Titik yang kedua min 1 setengah. Min 1 setengah. Kurang lebih di sini. Kalau mau presisi pakai buku apa tuh yang kotak-kotak itu aja. Buku milimeter ya. Kemudian 0,1. Untuk 0 berarti di sini. Untuk 1,2 berarti di sini. 2,4 berarti di sini. Nah, langkah berikutnya adalah kita hubungkan titik-titik ini. Diteruskan seperti ini boleh. Nah, ini adalah grafik fungsi fx. Kita lanjut ke grafiknya fungsi gx. Di sini kita punya setengah pangkat min 2. Ya kan, berarti setengah itu kan 2 pangkat min 1. Kalau dipangkatkan min 2 berarti menjadi 2 pangkat 2. Bingung ya? Gini-gini. 2 pangkat min 1 dipangkat min 2. Berarti 2 pangkat 2 hasilnya 4. Ini juga gitu, 2 pangkat min 1 dipangkat min 1. Berarti 2 pangkat 1 hasilnya 2. 2 pangkat min 1
dipangkatkan 0, hasilnya berapa? 1. Jadi ini boleh ditulis sebagai 2 pangkat min 1 pangkat X gitu ya, kalau kalian kebingungan. Nah, kemudian yang ini berarti kan 2 pangkat min 1 dipangkatkan 1, berarti tetap setengah. Di sini nanti hasilnya 1/4. Dari mana? Setengah pangkat 2, 4. Nah, dari sini kita buat titiknya. Ditulis gininya dulu boleh ya, koordinatnya. Tapi kita langsung masukkan saja lah. Untuk X min 2, Y-nya adalah 4. Berarti di sini. Untuk X min 1, Y-nya adalah 2. Berarti kan di sini. 0, 1. Sama ya. 1/2. Berarti di sini. 2/4. Nah, kita buat grafiknya. Nah, seperti ini. Ini adalah grafik fungsi Gx. Dari sini bisa dapat kesimpulan apa? Untuk yang A-nya lebih dari 0, jadi yang pertama ini kan A-nya lebih dari 0 ya. Atau A-nya lebih dari 1, sorry. Untuk A-nya lebih dari 1, itu bisa kita simpulkan grafiknya itu semakin tinggi X-nya, dia kan akan semakin naik. Sedangkan yang A-nya itu kurang dari 1 atau antara 0 sampai 1 pecahan, itu semakin tinggi nilai X yang kita masukkan, nilainya itu semakin turun grafiknya. Atau jika A lebih dari 1, grafiknya itu monoton naik. Grafik monoton naik. Yang Gx ini untuk A-nya antara 0 sampai hingga antara 0 dan 1, itu grafiknya disebut monoton turun. Nah, ini seperti ini. Bisa dipahami ya. Kita ke pembahasan contoh soal. Diketahui grafik fungsi fx k kali 3 pangkat x melalui titik min 1,2. Berarti di sini min 1 ini sebagai x, 2 ini sebagai y atau fx-nya. Jadi domainnya itu x, ringnya atau daerah hasilnya itu adalah y atau fx. Nah, yang pertama cara mengerjakan atau menentukan berapakah nilai dari k. Di situ kan diketahui yang A ya. Fx-nya itu punya rumus umum k dikali 3 pangkat x. Ya kan? Dari titik ini diketahui bahwa x-nya itu min 1 dan y-nya adalah 2. Nah, ini tinggal kita masukkan ke rumus ini loh, Cah. Jadi, x-nya diganti min 1, y-nya diganti 2. Y-nya itu siapa? Y-nya itu fx. Berarti 2 itu sama dengan k dikali dengan 3 pangkat min 1. Atau bisa ditulis 2 itu sama dengan k dikali 1/3. Sampai sini paham? Nah, untuk mencari nilai k, itu berarti 2 dibagi 1/3. Ya kan? Atau akan sama dengan 2 dikali 3/1. Sehingga didapat nilai k sama dengan 6. Sampai sini paham ya? Lanjut ke B. Gampang banget, Wak. Disuruh menentukan titik potong grafik fungsi terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y, tipot terhadap sumbu Y, itu berarti gimana aja maksudnya? Kalau memotong sumbu Y, berarti X-nya itu pasti 0. Kalau memotong sumbu X, berarti yang 0 siapa? Yang 0 Y-nya. Prinsip menggambar persamaan kuadrat tuh di SMP, diingat-ingat kembali. Nah, ini berarti fx kita dapat dari kan k kali 3 pangkat x ya tadi. K-nya ketemu berapa? 6. Berarti tulis 6 dikali 3 pangkat x-nya diganti 0. Berarti 6 dikali 1 sama dengan 6. Karena yang ditanyakan titik potong, berarti kita nulisnya harus 0,6 berupa titik koordinat. Sampai sini bisa dipahami kan? Lanjut ke contoh 2. Di sini diberikan suatu grafik ya. Grafik
fungsi fx dengan fungsinya rumusnya k kali a pangkat x. Yang ditanyakan di sini bentuk fx-nya. Bentuk fx tuh maksudnya rumusnya kayak tadi tuh. Kita tadi punya berapa tadi ya? 6 dikali 3 pangkat x tadi loh. Ya kan? Nah, di sini kita yang diketahui apa aja? Grafiknya. Kemudian ada 2 titik yang diketahui. Titik koordinatnya pertama, di sini kan berarti berapa nih koordinatnya? 0,2. Ya kan? Sedangkan ini 1,4. Dari 2 titik inilah kita bisa menentukan rumus fungsi fx-nya. Caranya gimana? Di sini ya. Kita tulis dulu untuk titik koordinat yang pertama. Untuk 0,2 rumusnya tadi kan fx sama dengan k dikali a pangkat x. Fx-nya di sini siapa? Fx-nya itu 2. Atau dengan kata lain y-nya. Atau ordinatnya, bukan absis ya. Kemudian k-nya kita kan nggak tahu tuh. A-nya tahu nggak? A-nya nggak tahu juga. X-nya 0. Kalau sesuatu dipangkatkan 0, hasilnya pasti 1. 1 dikali K, saya tulis dulu. Nah, berarti di sini ketemu nilai K sama dengan 2. Paham? Nah, sekarang langkah berikutnya, tadi kan ada 2 koordinat, kita sudah pakai yang 0,2. Kita lanjutkan untuk yang koordinat 1,4. Langkahnya sama. Tulis dulu fungsi umumnya. Fx-nya siapa di sini? Fx-nya 4. K-nya berapa? K-nya ketemu 2. Dikali A-nya sudah tahu belum? Belum. X-nya 1. Ya enggak? Berarti A sama dengan 4/2. Berarti A hasilnya adalah 2. Dari sini bisa kita simpulkan, belibet banget sih. Fx sama dengan tadi kan K kali A pangkat X. Karena K-nya 2, berarti ditulis 2 dikali A pangkat X. A-nya 2 juga, berarti 2 di sini masih pangkat X. Kenapa? Karena kan ini rumus umumnya. Atau boleh ditulis sebagai, enggak deng, gini aja. Karena kan mintanya tadi sebagai ini. Ada bentuk lainnya enggak sih? Ada sebenarnya. Jadi boleh ditulis sebagai fx sama dengan 2. Ini kan 1 ya. Karena ini kan sama-sama 2. Berarti 2 pangkat 1 plus x. Nah, ini sama nih, senilai nih. Ya, benda kayak itu apa no? Nah, ini nih. Jadi bisa disimpulkan seperti ini. Kemudian di sini ditanyakan lagi f-1 plus f3. f-1 plus f3 ditambah f3. Hasilnya berapa? Kan gitu toh? Nah, itu berarti tinggal kita masukkan ke rumus fungsi ini. Jadi untuk f-1, nggak usah ditulis gini guys. Berarti 2 dikali 2 pangkat x-nya diganti min 1 ditambah 2 dikali 2 pangkat 3. 2 dikali setengah ditambah 2 dikali berapa nih? 8. Coret ya. 1 ditambah 16. Hasilnya 17. Selesai. Gampang banget kan? Itu tadi sedikit materi tentang grafik fungsi eksponensial. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian pahami dengan baik. Wassalamualaikum.